untuk mencerdaskan perawat-perawat kita di masa depan. Baik, Keren, untuk keren. memanfaatkan waktu, saya mempersilahkan kepada Ibu Cika untuk melanjutkan materi yang sudah disampaikan kemarin. Waktu dan tempat disilakan. Ya, terima kasih banyak Bu Silvi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu semua yang luar biasa. Kalau ada dari unsur pimpinan, dalam hal ini izin menyapa para Pak Direktur beserta jabatan strukturalnya, pejabat struktural, ataupun semuanya juga dari teman-teman, dosen, peserta IHT, baik yang dari dosen Poltekkes maupun dari wahana praktek dan mungkin juga ada unsur dari PPNI dari OP ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin hari ini kita sama-sama belajar terkait dengan bagaimana menelaah soal nggih. Ya, kalau kemarin cara bagaimana membuat soal dan sekarang bagaimana kita mereview soal. Jadi nanti apa ya namanya membuat soalnya baik, terus kemudian mereview soalnya juga baik, yang justifikasinya otomatis atas keilmuan dan kekinian. Jadi kekinian keilmuannya dan prosedur-prosedur yang ada memang di wahana praktek. Gitu nggih. Saya kalau nggak salah sampai jam 9-nya jam berapa? Jam 10-nya Wita ya. Jadi kalau nggak salah di sini jam 9 gitu ya Bu Sylvia. 2 jam apa 1,5 jam Bu Sylvie? Sampai jam 9.15. Oh, sampai 9:15. Baik, insya Allah saya hanya apa namanya? Saya hanya menelaah nggak banyak, cuma 5 aja gitu ya. 5 soal, tapi insya Allah bisa mewakili dari setiap keilmuan gitu nggih. Karena memang jumlah soalnya juga kemarin tadi malam agak terbatas dan hampir mirip ya soal-soal itu yang saya telah dengan dari tempat yang lainnya dan kemudian juga apa ya pokoknya saya cincang kali manu kececinetan mana dulu aja yang saya buka gitu nggih. Nah, izin yang pertama adalah kembali lagi kalau saya telaah ini bukan untuk mencari kekurangan atau kelemahan gitu ya, tapi pada dasarnya adalah karena saya sayang gitu ya, supaya Bapak Ibu dosen Poltekkes itu hebat-hebat. Jadi mohon maaf kalau umpamanya nanti soalnya ditelaah gitu ya oleh teman-teman, dibaca oleh teman-teman, ingat bahwa bukan karena kelemahan ya, tapi sama-sama kita belajar gitu ya. Oke, soal yang pertama ini saya bedah soal gitu ya, soal KMB ini tentang kateter urin yang membuat soalnya kebetulan adalah Ibu Elifa Ihda Rahmayanti. Gitu. Apakah ada Ibu Elifa? Iya, Ibu. Oke, alhamdulillah. Ih, luar biasa loh ini teman kita ya, Bapak Ibu ya. Ini dosen, bukan dosen, ini kayaknya perawat praktisi nih ya. Karena dari RSUD Undata gitu ya. Tapi sudah alhamdulillah sudah mampu membuat soal gitu ya. Maka insya Allah nih nanti kalau beliau dilibatkan mengajar gitu ya, dilibatkan mengajar di Poltekkes Palu atau di Stikes di institusi kesehatan di Palu, maka bisa sebagai penguji eksternal kalau umpamanya TO-nya tingkat institusi gitu ya. Tapi kalau eksternal ya untuk TO institusi, tapi kalau umpamanya di TO yang apa namanya di nasional mungkin beliau bisa sebagai penguji internal ya karena terlibat dalam proses belajar mengajar gitu ya. Nah, itu keren sehingga nanti ini menjadi telaahan kita bersama karena kebetulan beliau membuat soalnya adalah terkait prosedur kateter urin gitu ya. Nah, ini izin Ibu Eliva ya, mohon maaf kalau umpamanya saya berkaitan dengan hal ini. Ya, jadi untuk nomor stasiun memang dikosongkan karena dikosongkan nanti berdasarkan blueprintnya. Jadi di blueprintnya ini nanti akan dituliskan dia soal untuk stasiun keberapa gitu ya.
Terus kemudian sesi keberapa atau terserah penamaannya sesuai dengan PP-nya atau kaprodinya gitu ya. Pelaksanaan TO yang di institusi. Kalaupun nanti disetorkan ke pusat, maka penamaannya dari penjamu regional atau penjamu pusat. Nah, judul station ya seperti yang sudah di template, yaitu kebutuhan eliminasi boleh dispesifikan urin gitu ya, nggak perlu fekal. Jadi kebutuhan eliminasi urin pada pasien dewasa, nggak usah pakai laki perempuan ya, pasien dewasa, karena ini terkait nanti kebutuhan kalau ada KS-nya dewasa eh, atau lansia gitu ya, nggak usah pakai perempuan karena nanti perempuan akan terbacanya di sini ya, di skenarionya. Nah, terus kemudian di ruang rawat inap, waktu 15 menit, kemudian adalah menilai kemampuan peserta ujian. Nah, ini beliau melakukan pemasangan kateter gitu ya. Nah, beliau memilih tiga, ya tadinya memilih tiga gitu. Namun saya cek dulu nih, tiga ini pertama, kenapa yang satunya memang betul ya, kateter itu agak lama, indwelling kateter atau Foley itu agak lama, mungkin lebih dari 7 atau 10 menit, sehingga beliau bijak untuk mengambil tiga saja gitu ya. Tapi alangkah lebih baik, tapi saya bingung yang satunya ini kalau kemarin kita sepakat adalah implementasi dan perilaku profesional kita kunci dua kompetensi. Namun yang satunya lagi tentang komunikasi, edukasi dan konseling. Jadi saya bingung ini edukasinya apa gitu yang mau diajarin ke pasien itu apa gitu karena saya baca soalnya gitu ya. Ini kasusnya cistitis gitu ya atau ISK gitu ya. Kalau umpamanya, makanya saya katakan di sini ya, kompetensi satu komunikasi edukasi pada pasien dengan pasien kateter ini terkait dengan diagnosa apa atau gejala apa, gitu ya. Kecuali kalau kateter sih, tapi yang ICP gitu ya, misalnya kalau di kita nih apakah saya mohon maaf nih di istilah di Papua atau Papua, Palu sana ya di rumah sakit. Itu masih istilahnya kateter intermittent itu eh, ICP kalau nggak salah ya, intermittent catheter procedure atau kalau saya lihat di Mbah Google itu namanya CIC justru Cleaning Intermittent Catheterization. Ini yang biasanya dipakai atau dilakukan pada pasien-pasien dengan paraplegi yang mungkin disebabkan SCI, spinal cord injury, atau trauma cedera tulang belakang gitu, sehingga mengalami kelumpuhan, sehingga pasien tidak bisa berkemih spontan dan dia berkemihnya harus dilakukan dengan ICP. Jadi pasien-pasien dengan ICP itu pasti menjelang pulang ke rehabilitasi medisnya itu diajarkan untuk prosedur ICP sehingga manual. Ya, secara mandiri nantinya diharapkan sebelum pulang diajarkan bagaimana ICP itu sendiri. Ya, jadi bagaimana dia menggunakan kateter intermittent yang biasanya terbuat dari nilaton gitu ya, untuk apa namanya? Ya untuk berkemih gitu. Nah, apakah ini yang masih ada budayanya, keseringannya ada di daerah Palu. Kalau di Jakarta kita masih cukup banyak dapat ya, terutama pada pasien-pasien yang mengalami cedera atau trauma tulang belakang atau paraplegia gitu ya, sehingga dia tidak bisa berkemih spontan dan berkemihnya dibantu dengan penggunaan intermittent tadi ya, intermittent catheter prosedur. Nah, kalau itu memang ada unsur prosedur implementasinya yaitu ICP sendiri dan komunikasi edukasinya adalah bagaimana mengajarkan teknik pasien itu dan keluarga diajarkan bagaimana prosedur ICP supaya nanti dia bisa mandiri di rumahnya. Jadi perhatikan Bapak Ibu, kalau nanti ada dua prosedur gitu ya yang memang harus diajarkan, maka itu ada dua. Jadi kayak jiwa, keluarga gitu ya. Identik dengan ada komunikasi serta prosedurnya gitu. Jadi jangan sampai eh, edukasi saja tapi nggak ada prosedurnya.
terlupa mungkin ya. Nah, seperti itu. Jadi, kalau memang ini adalah kateterisasi ICP, maka boleh ini komunikasi. Tapi kalau yang dimaksud karena kasusnya adalah ISK gitu ya, mungkin ya, mohon maaf ya, inisial Cititis kalau nggak salah ISK atau bukan ya, saya lupa ya kategorinya ya. Nah, itu mungkin lebih baik bukan komunikasi edukasi, tapi pengkajian gitu. Ya, kenapa saya telah lagi? Karena begitu saya lihat apa namanya ininya, gitu ya, rubriknya ternyata tujuan pemasangan, manfaat kateter dan prosedur ini nggak perlu berdiri sendiri dalam komunikasi karena ini bisa dibarengi dengan penilaian kompetensi lainnya. Contoh, tujuan dan manfaat itu pasti ada di perilaku profesional pada saat kita mau menjelaskan ke pasien gitu ya. Pasti akan ada, nggak usah nggak perlu berdiri spesifik untuk menilai komunikasinya, tidak. Ya, tapi bahwa bagian dari prosedur adalah bagaimana dia berkomunikasi dengan baik. Sementara kalau prosedur sendiri pemasangan kateter itu dinilainya di implementasinya. Sehingga kalau boleh saya apa berikan saran kepada Mbak siapa Mbak tadi ya Ibu Eliva gitu ya. Nah, mungkin bukan komunikasi tapi pengkajian. Sehingga mungkin apakah pengkajian itu pemeriksaan fisik bladder gitu ya atau apa yang sederhana saja ya. Misalnya untuk bahwa dia itu menjadi indikasi pemasangan kateter gitu nggih. Nah, walaupun memang pasien ada keluhannya. Nah, sehingga ini tadi diperbaiki di bagian sininya. Nah, ini eliminasinya boleh dispesifikan urin, boleh enggak pun juga enggak masalah. Nah, datanya di sini maka kita kurangi bagian ini bisa dibuang ya, dibuang bila nih ya. Salah saya ini bila mau ditambahkan kompetensi pengkajian gitu karena hasil pemeriksaan ditemukan perut bagian bawah teraba keras dan penuh pada daerah kandung kemih. Makanya ini menjadi hasil kalau pemeriksaan palpasi gitu ya, palpasi kandung kemih gitu nggih. Nah, terus kemudian TTV mau dimasukkan boleh, enggak pun juga nggak masalah gitu ya. Karena apa namanya? eh, apakah berkaitan tanda dan gejala ini mendukung adanya cistitis gitu. Jadi ini supaya tidak mendistraksi peserta pada saat kalau ada gejala ini gitu ya. Takutnya dia ngeliat baca gini nih tensinya naik gitu ya, nadinya naik. Wah, ini kayaknya di sini ada nyeri, terus di sini ada apa nggak nyaman gitu ya. Terus kemudian nadinya cepet gitu ya, walaupun agak cepet tapi nggak di atas 100, tensinya udah mulai naik. Jangan-jangan ini mah diagnosanya nyeri gitu ya. Diagnosanya nyeri ntar yang diajarin bukannya melakukan tindakan kateter tapi justru ngajarin relaksasi nafas dalam. Seperti itu. Jadi mungkin supaya tidak mengecohkan, maka bagian ini tidak perlu ada. Hasil USG juga kalau saya baca atau refresh dulu ya, saya nggak tahu ya kalau saya salah mohon maaf. Apakah cystitis itu identik dengan adanya pemeriksaan USG atau dia justru apa namanya ada misalnya tindakan DO-nya itu mungkin karena dia mengeluh nyeri, kencing keluar sedikit-sedikit, tapi ada yang lebih spesifik dari ciritis adalah mungkin air urinnya, air kemihnya, urinnya itu warnanya keruh atau bahkan keluar mulai ada merah, agak merah, sehingga berbau menyengat misalnya ya, karena mungkin ada hematuria. Nah, ini yang ditunjukkan dari hasil lab gitu ya, hasil lab bahwa ada kandungan misalnya apa. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa ini kasusnya adalah gejala sistitis atau ISK tadi. Terus kemudian, jadi ini tadi ya.
Nah, terus karena ini Ibu mau Mbak Eliva mau untuk kateter, maka datanya mungkin jadinya hanya boleh ini ya, DS ini. Nah, karena ini nanti dari hasil pengkajian untuk bisa menambah tugas satu lagi. Jadi untuk tetap tiga kompetensi, satu melakukan pengkajian, pemeriksaan fisik, langsung saja pemeriksaan fisik kandung kemih gitu, nggih. Jadi IPA-nya apa gitu. Kalaupun langsung mau spesifik lagi, biar cepet gitu ya, eh, palpasinya gitu ya, lakukan palpasi kandung kemih. Nah, sudah karuan itu baik. Walaupun pemeriksaan fisik kandung kemih itu juga nggak lama, nggak nyampe 1 menit, karena begitu di observasi dia lihat kondisi kandung kemih, pengujinya nanti berespon, ada tampak kelihatan ada apa? Tidak rata gitu ya daerah kandung kemih ada sedikit apa namanya eh, agak penuh gitu ya menunjukkan kondisi kandung kemih yang penuh, terus kemudian dipalpasi ada distensi teraba keras gitu ya, mungkin diperkusi, apakah saya lupa dullness ya kalau nggak salah ya, karena dia menjadi ada air di dalam kandung kemih yang penuh gitu. Kalau auskultasi kayaknya sih enggak. Tapi kalau mau hanya lakukan palpasi kandung kemih juga lebih baik karena nanti keluarnya pada saat peserta uji melakukan palpasi kandung kemih, penguji langsung berespon teraba distensi kandung kemih teraba keras, misalnya seperti itu. Karena kalau pakai manekin itu nggak bisa teraba keras, tidak ada distensinya. Jadi begitu si pesertanya eh, melakukan itu, maka penguji yang merespon. Nah, sehingga ini bisa di keep gitu ya untuk menjadi hasil pengkajian palpasi kandung kemih yang disampaikan oleh penguji. Nah, sementara ininya dibuang gitu, nggih. Nah, justru karena tadi, karena dia ada sulit BAK, terasa nyeri, kencing keluar sedikit-sedikit, dan apalagi melihat keruh dan kemudian ada darah, maka langsung dokter menginstruksikan untuk pemasangan kateter inwelling atau Foley untuk memfasilitasi pasien berkemih. Nah, sehingga kalau udah demikian, tugasnya ini yang pertama tadi pengkajian, lakukan pengkajian pemeriksaan kandung kemih atau langsung palpasi kandung kemih. Yang kedua, lakukan apa namanya? Lakukan tindakan kolaborasi gitu ya. Tindakan kolaborasi pemasangan kateter indwelling gitu ya. eh, atau Foley kateter ya. Nah, terus kemudian perlu atau tidaknya ditambahkan pada manekin atau tidak, kita lihat apakah di station ini butuh pas klien standar atau tidak. Gitu nggih. Nah, terus jadi cistitisnya juga boleh di atas. Jadi pasien dirawat dia dengan cistitis itu di atas boleh begitu, nggih. Nah, ini terkaitannya satu itu tadi yang saya usulkan ya, maka ditambahkan bukannya memberikan edukasi ya, apalagi tadi hanya menjelaskan tujuan apa tindakan tujuan gitu ya dan prosedurnya. Nah, itu bukan merupakan edukasi gitu ya. Jadi tambahkannya pengkajian, lakukan pemeriksaan kandung kemih misalnya. Nah, ini dikopas saja. Terus kemudian instruksi penguji, maka terbagi atas dua, instruksi umum dan instruksi khusus. Umum berbicara tentang bagaimana memastikan identitas peserta uji yang masuk di stasiun Bapak Ibu itu sesuai dengan daftar nama peserta atau daftar nama ya mahasiswa sesuai dengan urutannya. Jadi kalau Bapak Ibu ini station 4 dan ini adalah yang pertama kali, maka lihat dulu pasti mahasiswanya ada di urutan keempat gitu ya. Namanya dicek benar apa enggaknya. Jadi kalau umpamanya peserta uji saking stresnya dia enggak menyebut nama, maka biasanya kita yang harus ngecek validasi. Mbak Nuni ya, Mbak Nina ya, gitu. Boleh itu. Tapi kalau baiknya, bagusnya dibudayakan mahasiswa itu begitu masuk station menyampaikan salam, selamat pagi Bu, saya Nina.
urutan keempat gitu misalnya gitu. Nah, itu sangat membantu kita sehingga kita tidak perlu ada interaksi bertanya, tapi dia yang menyampaikan, memperkenalkan diri bahwa namanya siapa. Sehingga kita cek di dalam daftarnya. Kecuali kalau umpamanya name tag-nya jelas-jelas kelihatan namanya gitu ya. Tapi kalau umpamanya name tag itu seperti biasa sehingga ukuran hurufnya kita nggak terbaca gitu sehingga cenderung kita mau ngeliatin deket ini tulisannya apa gitu ya. Nah, lebih baik dibudayakan memberikan salam kemudian menyebutkan nama supaya kita bisa memvalidasi mahasiswa tersebut apakah ada di dalam daftar kita gitu ya. Kalau nggak ada, maka lapor ke Karlok atau KOC atau ke PP. Gitu nggih, Bapak Ibu. Nah, yang kedua, tulis nama peserta kalau umpamanya ada yang manualnya. Kemudian amati secara tuntas, nggak boleh terdistraksi, beri skor gitu ya. Kemudian tidak diperbolehkan melakukan interupsi. Dan terakhir adalah taati peraturan OSCE ya sehingga eh, apa tatipnya apa ya kepada pengujinya dan aturan yang lain. Nah, untuk instruksi tambahan, kalau dia nanti ada pengkajian, gitu ya, maka tambahkan aja penguji mengamati dan menilai kemampuan peserta uji dalam melakukan pemeriksaan kandung kemih. Nah, sehingga bila peserta uji melakukan pemeriksaan kandung kemih dengan benar, Tulis tangan. penguji itu Kalau bisa bengkok-bengkok sampaikan jangan. hasilnya apa, inspeksinya apa, palpasinya apa, perkusinya apa, gitu ya. Nah, contoh misalnya, jadi Ya, inspeksinya apa, palpasinya teraba distensi kecil pada itu. abdomen gitu ya, atau di area suprapubis gitu, nggih. Nah, seperti itu. Nah, perkusinya mungkin ketemu dullness gitu, karena identik adanya apa urin itu tidak bisa keluar, jadi terasa nyeri dan membengkak gitu ya, karena memang kandung kemihnya penuh gitu. Nah, sehingga itu yang harus ada di dalam station apa Om di dalam Alex. station Alex instruksi Sibala. tambahan gitu nggih. Yang nomor Itu duanya, maka orang kalau hutan itu. ini pengkajian, maka duanya Iya. penguji mengamati dan menilai peserta uji dalam melakukan prosedur pemasangan kateter Foley ya sesuai rubrik ya Bapak Ibu. Tapi kembali lagi kalau memang yang dimaksud si pembuat soal ini adalah kemampuan dia untuk membuat soal, maka tugasnya adalah ICP gitu ya. Karena nanti kalau di ICP berarti apa yang harus ada edukasinya gitu ya. Jadi nggak apa-apa kalau Mbak Eliva memang tetap mau memasukkan unsur edukasi sehingga nanti ada unsur edukasinya, ada prosedur kateternya ya, pasang kateter. Namun ditelaah kira-kira kateter itu berapa menit. Jadi kalau saya tambah pengkajian pemeriksaan fisik, kira-kira mencukupi nggak 13 menit? Gitu nggih, Bapak Ibu semua. Nah, terus kemudian ruangannya ruang rawat inap. Nah, ini ditelaah lagi. Ini tadi apa ya? Nah, ini dibagi. Ini mana yang instruksi umum? Nah, kita lihat nih kalau yang ini udah instruksi khusus atau tambahan karena menilai caranya mengedukasi. Tapi nomor 2 dan 3 ini masih bisa untuk umum, gitu ya. Nah, kemudian yang keempat ini tetap orang apa tidak perlu merupakan yang umumnya hanya ada di nomor 4. Tapi yang ketiganya 1, 2, 3 ini adalah instruksi khusus. Nah, jadi dipisah mana yang umum dan mana yang khusus. Nah, kemudian Bu Eliva ini instruksi KS-nya gitu ya ada dibuatkan gitu ya. Nah, tapi telah lagi kalau KS-nya ada hanya untuk ngapain nih gitu ya. Kalau dia mungkin di keluarga, nah boleh aja. Kalau dia di setting rumah sakit tapi lansia boleh aja gitu ya. Nah, atau di anak juga boleh gitu ya karena ada orang tuanya. Tapi kalau ini cuma dewasa usianya kurang lebih 35 tahun, nggak perlu keluarga gitu ya. Supaya efisiensi biaya ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Jadi ininya ikuti tata cara pembuatan apa namanya
template ya, pembuatan soal, instruksi KS-nya, sehingga tadi kalau Bapak Ibu ini di stasiun ini ada membutuhkan KS, eh, membutuhkan KS, mungkin sebaiknya diganti dengan laboran, gitu kan? Kenapa laboran? Kalau KS hanya nanti kalau di anamnesis atau di pemeriksaan fisik. Walaupun memang nanti kalau di koran pasti akan dipelajari. Tapi bahwa apa namanya? eh, apa sih yang terkait dengan instruksi KS-nya ini sudah harus yang baik ya. Karena nggak ada KS, maka kalau boleh usul saya justru laboran yang ada di stasiun ini. Kenapa? Karena nanti laboranlah yang akan misalnya eh, apa merapikan gitu ya, merapikan trolinya gitu ya. Karena mungkin karena pasang kateter keburu-buru gitu ya. Nah, jadi kan nggak mungkin pengujinya harus maju terus, maka dibuat jadwal saja apa namanya diinikan gitu ya. Nah, daripada KS, maka lebih baik adalah laboran karena laboran itulah yang nanti akan mengembalikan manekin ke kondisi semula. Kondisi yang ceritanya kalau abdomen gitu ya, distensi abdomen pada suprapubis misalnya gitu ya. Mau dikira banget atau tidak diinikan gitu ya. Nah, jadi ada laboran karena laboran itu penting pada saat mengembalikan kateter yang sudah terpasang, dicabut lagi, dirapikan lagi sehingga nanti pada saat pelaksanaannya giliran yang selanjutnya itu selalu terbantu oleh ma- laboran gitu ya. Jadi lebih baik laboran dibandingkan KS untuk merapikan alat, mengkondisikan manekin seperti apa untuk kembali seperti awal gitu ya. Nah, terus ini ruang gawat darurat, cermati posisi ini gitu ya. Ya, cermati posisi ini. Nah, untuk pemeriksaan kateter yang kalau umpamanya ini saya maaf ya, karena nggak ketahuan kepalanya gitu ya. Kalau umpamanya kepalanya di sini sih benar aja dia berarti benar-benar melakukan tindakan yang ringan dan yang lucu misalnya ya. Itu bisa kelihatan gitu ya. Nah, tapi kalau umpamanya kateter, posisinya supine atau dorsal gitu ya. Kalau kepalanya di sini, ini pengujinya harus bergerak nih, Bu. Ke sini nih, supaya tadi terbaca dengan jelas dia ada di posisi yang mendukung, gitu ya. Nah, tapi kalau umpamanya seperti ini, tapi kepalanya di sini, lah, berarti ini nanti si penguji bakal bolak-balik duduk berdiri untuk memastikan tadi tindakan pasang kateternya atau apapun itu apa terfasilitasi dengan baik gitu ya. Nah, paham ya Bapak Ibu ya. Nah, ini kan soalnya nggak ketahuan nih kepalanya di mana. Saya anggap aja kepalanya itu di sini gitu ya, karena tulisannya klien gitu ya, di kepalanya di sini. Ya nggak apa-apa kalau kepalanya di sini gitu ya mungkin agak lebih stabil karena mungkin ini tapi si penguji ini memancing untuk dia berjalan gitu ya berjalan untuk mendekati benar apa enggak gitu ya jadi diskusi apa tidak gitu ya. Nah ini dia jadi penguji itu nanti tempatkan dia kalau melihat mengobservasi oke enak nih posisinya pas betul nih mau di sini, mau di bawah sini, tergantung letak kepalanya, gitu ya. Nah, ini kan bonekanya soalnya nggak kelihatan. Kalau dicontoh yang ada di materi saya, kalau apa namanya, ada kepalanya orang-orang sawah yang ketahuan dia di kepalanya sebelah kanan atau bawah, gitu, nggih. Nah, ini terus kemudian jadi ini tulisannya cermati posisi penguji untuk bisa mengobservasi tindakan kateter ya. Kemudian yang belum ada ini apa misalnya posisinya peserta uji ya karena memang nggak ada di sini ya. Kursi peserta uji mungkin bisa dimasukkan, ditambahkan
gitu ya, dan adanya laporan. Jadi mana kira-kira yang lebih urgent gitu ya, memasukkan KS atau melakukan apa, eh, cukup manekin saja. Ya, ini adalah salah satu bentuk efisiensi. Jadi kalau umpamanya tidak semua stasiun itu ada KS-nya, maka dipilih dia yang sering muncul, apa yang memudahkan gitu ya. Nah, Izin, untuk izin Bu Cika, ya, boleh ini terkait dengan penataan ruangannya, Bu? ya boleh. Oh, ya, oke, makasih. Bu Cika, ini untuk penataan ruangan kalau seperti tadi dikatakan kepalanya di klien ini ya, Mm-mm. berarti apakah dia untuk meja dan troli ini tidak berada, menurut saya ya, mungkin Mm-mm. meja trolinya itu di tempat meja penguji ini dan kursi nanti meja pengujinya yang turun ke bawah di troli ini supaya karena biasanya kan kita bekerja alat itu di samping kanan daripada pasien gitu. Betul. Jadi eh, pengujinya di bawah di troli ini sehingga nanti pengujinya enak itu memantau apakah dia Keren. mau berdiri apa duduk, posisinya tetap tidak perlu dia bolak-balik gitu. Ya ini maksudnya Betul. mungkin dari saya seperti itu Bu Cika. Ya, Benar sekali. Benar makasih. sekali Bunda Bunda Metris ini kan pasti ya. Heeh, jadi makanya saya bilang ini karena kalau di contoh template kan ada bentuk kepalanya nih. Jadi kalau Ya, bentuk ada kepala di sini, maka nanti ini pengujinya ada di sini. Nanti kan akan membuat si peserta uji agak pakai gitu ya, agak risih ya, dia mau di sininya gitu kan. Nah, uh-uh. mungkin kalau sementara kalau kepalanya di sini berarti dia dari kiri gitu kan, Ya, nggak mungkin kerjanya juga. di kiri. Uh-uh. Heeh, lah, jadi silahkan mengatur di mana si penguji itu leluasa menguji tanpa harus apa namanya bolak-balik berdiri ngeliatin gitu ya. Walaupun memang nanti pada karena ini kan kateter ya rangkaian yang panjang pada saat disinfeksinya, kemudian bagaimana menata set pasang kateternya dengan apa namanya itu ya. Nah, itu kan kelihatan tuh dia nih steril apa enggak nih, pegang pakai tangan apa enggak nih, steril kesterilannya terjaga apa enggak nih gitu ya. Nah itu lebih baik penguji itu bisa walaupun dari sisi berseberangan sekalipun, misalnya pengujinya dari sebelah sini gitu ya, tapi dia bisa melihat karena ini kateter, terus kemudian ini mejanya, trolinya misalnya ya. Dia bisa lihat dengan baik, entah itu dia berdiri tapi dari sisi yang berseberangan, itu juga justru malah lebih enak. Jadi silahkan Bapak Ibu melihat dari angle gitu ya. Angle-nya itu mau lihat dari mana sehingga dirasakan nyaman untuk observasi. Gitu nggih. Nah, di sini sih nggak masalah, tapi nanti pada saat udah buka soal, terus kemudian ternyata kok nggak tepat nih gitu ya, silahkan. Ya, misalnya tempat tidurnya kondisinya harus di mana, di sini gitu. Monggo saja diatur. Oke. Nah, terkait dengan peralatan yang dibutuhkan, maka ini biasanya set eh, apa pasang kateter steril ya istilahnya ya. Saya nggak tahu kalau salah saya mohon maaf gitu ya. Set pasang kateter steril, steril yang jumlahnya 15 set. Kenapa 15 set? Karena jumlah peserta itu adalah 11 ya, 11 orang dan kalau ada human errornya dia menggunakan cadangan gitu ya. Nah, mau dikeluarin 15-15-nya boleh, mau cuma 5 dulu boleh. Yang penting nanti penguji ataupun laboran yang ada di dalam, dia bisa memberikan aba-aba kapan yang udah terpakai dibawa ke labnya gitu ya. Terus kemudian ambil lagi sebanyak yang dibutuhkan sampai 11 mahasiswa. Gitu ya, 11 peserta uji. Kalaupun nanti ada cadangan, itu disiapkan. Makanya saya katakan ini disiapinnya kurang lebih karena 11 ada kelebihan surplus gitu ya, cadangannya 4. Gitu ya. Namanya juga kateter, human errornya steril itu tinggi juga loh Bapak Ibu ya. Nah, jadi isinya silahkan.
Nah, kita tanya ini Ibu Eliva kan orang ruangan ya, ruang praktisi. Maka set kateter itu yang di rumah sakit apa gitu ya? Masihkah ada kom, masihkah ada pinset, apakah masih ada klem gitu ya? Kalau di teorinya kan masih ada kayak pinset, ada klem, ada apa namanya? Komnya itu ada dua, bahkan kemudian ada bengkok atau nirbeken gitu ya. Kemudian ada dipper gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, itu setnya. Ada juga kalau kateter identik dengan duk bolong. Ya, duk bolong itu ada di dalam pasang kateter. Itu zamannya dulu. Tapi apakah kekinian sekarang masih pakai gitu atau tidak? Kita kembalikan kekinian dan kekhasan dari rumah sakit yang umum ya, bukan karena di daerah, bukan. Umumnya dia seperti apa? Nah, itu yang di dalam set berarti dia termasuk kalau ini kebutuhannya duk bolong satu, kom ada dua, bengkok satu, pinset, klem gitu ya misalnya. Ini adanya setnya 15 set gitu, oke. Nah, spuit ini terkait untuk balloning sejumlah 15, aquades atau aquabides atau NaCl ini untuk balloning gitu ya. 1 sampai 2 plebet. Kalaupun mau yang satu kali pakai yang kecil-kecil ya boleh sekali pakai buang gitu ya. Tapi nanti berarti lebih mahal juga gitu ya. Tapi kalaupun enggak ya berarti nanti harus ada yang plebet yang besar tapi harus ada apa tuh namanya alat bisa menyedot apa itu saya lupa saya namanya ya. Itu untuk supaya bisa mengambil cairan dari aqua yang plebot. Nah, plester, kemudian kateter urin ya. Dalam kemasannya ini tentukan ukuran dewasa ya. Eh, saya nggak tahu apakah masih istilahnya ukuran nomornya ini 14, 16 gitu ya. Itu apakah ukuran dewasa atau enggak gitu ya. Mohon maaf nih kalau yang ini sama saya mah cari di Mbah Google karena memang udah lama saya kateter gitu ya. Urin bag kalau boleh jangan satu ya, bisa dua, bisa tiga, bisa lima, alhamdulillah gitu. Tapi kalaupun kita mau efisiensi gitu ya, idealnya memang harus 11 atau 15 karena buka break. Tapi kan urin bag kan mahal ya. Nah, jadi kalau mau diakali pun nah, tadi urin bagnya gitu ya. Urin bagnya ini yang nanti di saat digabung, tapi tolong nanti si laporan begitu udah selesai, nah kembalikan lagi urin bagnya ke dalam plastiknya sehingga seolah-olah nanti membuka kemasan baru gitu ya. Jeli silokain, kemudian selimut, gunting, perlak, ya pengalas ini juga sebutkan berapa jumlahnya, sarung tangan kalau steril. Nah, ini kan 2 pasang ya. Nah, ini ya tulisannya kalau sarung tangan steril sebanyak peserta ya. Jangan juga cuma 5 gitu. Tapi kalau mau ngirit ya eh, masih ecak-ecak ya boleh. Tapi kalau umpamanya idealnya adalah sarung tangan 15 pasang atau 15 buah gitu nggih. Tapi kalau untuk masih membersihkan maka pakai handscoon bersih. Nah, ini pakai kemasannya adalah 1 box gitu ya. Sarung tangan bersih gitu ya. Nah, betadin cairan disinfektan ya ini untuk yang pertama, yang membersihkan pertama. Tapi nanti pada saat yang kedua di desinfektan lagi dengan yang prinsip steril tadi. Ya kalau saya salah mohon maaf nggih. Nah jadi karena nggak ada KS gitu nggih. Karena nggak ada KS maka nggak perlu gitu ya, nggak perlu pakai KS gitu ya. Jadi perlunya justru malah laboran. Bijaknya adalah laboran untuk mengembalikan kondisi manekin sebelum dipasang kateter gitu ya. Nah, tapi manekinnya harus disebutin dia manekin yang mana, mau manekin yang utuh atau mau manekin yang panggul wanita saja gitu ya. Yang kalau mohon maaf untuk teman-teman yang di mana mater manekin panggul atau manekin ke bawah gitu ya, yang ada kakinya juga boleh. Sekarang itu manekin itu dimutilasi. Kalau dulu zaman dulu kita masih yang utuh-utuh. Tapi sekarang boleh beli tangannya aja, beli pahanya aja, beli badan ke atas aja, atau beli perut apa namanya abdomen ke bawah gitu ya.
Nah, itu sekarang itu bisa dipreteli. Jadi mau manekin utuh atau setengah atau manekin panggul wanita ini harus dispesifikkan gitu nggih. Nah, kemudian ini tadi ini tolong dituliskan ya, dituliskan sesuai judulnya. Berarti kalau nomornya ini nggak usah, tapi yang pasti adalah kebutuhan eliminasi urin pada klien dewasa di ruang rawat inap. Gitu, nggih. Nah, ini tadi yang sudah saya sampaikan, menghitamkan komunikasi dan edukasi, tapi butir skornya, penampilan skornya itu menilai atau membahas tentang tujuan, manfaat, dan prosedur. Padahal tujuan dan manfaat ini udah pasti suatu bentuk dari perilaku profesional pada saat perawat mengontrak, gitu ya, kontrak mau melakukan prosedur ini atas indikasi medis, gitu ya. Nah, berpulang dari sudah ada tahapan salam, terus kemudian validasi, kemudian kontrak tindakannya, gitu ya, sehingga langsung tuh matching, gitu ya. Ada tujuan dijelaskan, kemudian manfaatnya. Sementara kalau prosedurnya mau dijelaskan, ya nggak apa-apa. Tapi itu bukan bentuk edukasi, ya. Juga tidak perlu menilai komunikasi. Karena kalau dia sampai komunikasi, ada edukasi, nggak cukup pemasangan kateter. Ya, lamanya yang 13 menit itu nggak cukup. Nah, implementasi, nah ini coba saya lihat. Nah, nih ya, di kurang Oh, ini kurang satu kolom. Ya, ini kan skor. Nah, sebelum skor ini nih, ini ada skor. Skor ini adalah untuk menempatkan ini sudah dijabarkan, ininya berapa skornya. Sehingga bobotnya tolong juga diwarnai. Ya, ini bobotnya berapa. Kolom bobot diisi besaran bobotnya untuk setiap kompetensi. Sehingga jumlah bobot ini ya harus minimal 10 gitu ya. Nah, 10. Nah, jadi ini nanti bobotnya berapa, ini berapa gitu ya, sampai maksimal 10 ya. Nah, terus ini di bagian implementasi ini ada 24. Saya langsung begitu 24 nih, jangan-jangan semua yang di SOP dimasukin nih. Bener gitu kan. Panjang banget nih. Nah, sedangkan yang namanya rubrik kemarin kita merangkum, meringkas dari 24 langkah tadi, critical point-nya dia ada di mana. Gitu ya. Contoh, mohon maaf kalau saya salah gitu nggih. Nah, misalnya ini tadi ya. Ini ada sebagai tahapan prosedur. Nomor 3 merupakan kompetensi implementasi sehingga diperjelaskan lebih detail di komponen kritikal yang akan dikukur. Kalau ini, nah ini dia tadi terkait dengan, nah rubrik adalah alat ukur yang singkat, sederhana, namun kuat gitu. Jadi nggak perlu diuraikan SOP, nggak perlu. Tapi kalaupun mau dipakai urutan ini, ada SOP-nya dilampirkan, monggo. Ya, silahkan. Namun yang dipasang di sini, angka 3, masih ingat kemarin bagaimana menyusun skor? Ya, karena skor itu adalah performa. Nih, ya, performa ini, ya, performa di masing-masing skor. Sehingga eh, 3 itu apa? Karena kateter itu identik ya sama dengan ruka, itu identik dengan steril ya, kateter indwelling itu steril, maka prinsip steril harus dijunjung. Peserta uji dapat mempertahankan sterilitas dan dalam melakukan seluruh tahap ya, apa atau langkah pelaksanaan pemasangan kateter secara sistematis yang meliputi: 1, alatnya lengkap dan sesuai; 2, posisi pasiennya tepat. Kenapa? Karena kateter akan berbeda. Misalnya laki-laki kan biasanya posisinya ya supine biasa. Kalau perempuan pasang kateter dorsal recumbent gitu. Jadi posisinya tepat nih. Pasiennya ini kebetulan apa ya, lupa saya, laki-laki gitu ya. Kalau dia ternyata laki-laki dikasih dorsal recumbent kan jadi salah, ini perempuan nih. Ya, memang betul dosa recumbent. Atau jangan-jangan nanti perempuan nggak pakai dosa recumbent, posisinya supine biasa.
gitu kan, akan menjadi sulit karena perempuan itu mau dilihat mencari lubang meatus uretranya gitu ya antara klitoris dengan vagina. Otomatis pada saat mencari, itu ketahuan ya dengan posisi dorsal recumbens. Nah, jadi critical point-nya, jadi misalnya persiapan alatnya lengkap dan sesuai gitu ya. Terus kemudian posisinya tepat, teknik membersihkan meatus uretra gitu ya, sebelum dibuka setnya gitu ya. Kemudian teknik mungkin menyiapkan membuka set set kateter em, itu tepat gitu ya, menatanya misalnya mau ditambahkan boleh, enggak pun juga ini juga boleh, jadi langsung posisinya, tekniknya bersih cara cepat ya, insersinya memasukkan kateternya juga eh, tepat gitu ya. Tekniknya tepat. Nah, terus kemudian dalam memperhatikan respon pasien selama prosedur. Kemudian teknik fiksasi internal, misalnya pemasangan balonnya ini tepat gitu ya. Atau kalau enggak, ya tadi misalnya teknik fiksasi eksternalnya itu tepat. Pasang plesternya di mana, di sisi mana. Gitu nggih. Nah, jadi kalau dilihat skor 3 itu ada 7 langkah. Kalaupun nanti 7 langkah ini berkurang karena skor 2 gitu ya. Jadi skor 3 lang- prinsip steril dengan langkahnya 7 gitu ya. Kemudian bergerak ke 0. 0 berarti tidak melakukan pemeriksaan atau tidak apa gitu ya. Eh, Nah, sehingga pada saat dua itu 0 itu tidak melakukan atau justru melakukan tapi tidak steril gitu nggih. Nah, tinggal 2 dan 1. Tadi 7, maka 2 itu antara 4 sampai 6 atau 3 sampai 6. Silahkan mengikat Bapak Ibu ya. Sementara kalau skornya 2 itu dia nggak 3 tapi nggak 1. 7 berarti 3 sampai 6. Skor 1, 1 dan 2. Gitu ya, 2 langkah. Ya. Nah, itu caranya membuat skor Bapak Ibu. Jadi buat dulu performa yang paling sempurna diangkat skor 3, terus kemudian 0, 0 itu tidak melakukan ataupun tidak mempertahankan prinsip, nah, steril atau apa. Terus kemudian eh, baru bergerak kedua dan 1 gitu nggih Bapak Ibu Mbak Elifa. Nah, jadi ini panjang banget tuh 4 diringkas jadi 7. Kalau ada yang salah, Bu, lebih dari 7 langkah, saya maunya ini boleh nanti tinggal dibanting lagi dengan teman-teman yang lainnya. Gitu nggih. Nah, untuk perilaku profesional sama ya. Boleh apa ditambahkan spesifik juga boleh, enggak pun juga baik ya. Nah, ini untuk soal yang pertama dari Bu Elifa. Ada yang ingin ditanyakan dari Bu Elifa atau teman-teman terkait dengan prosedur kateter, karena memang tadi kayaknya ada 2 jenis kateter gitu ya. Ada 2 soal yang kateter, jadi kalau mau ditanyakan dalam kesempatan ini ya boleh aja, monggo aja gitu. Silahkan Mbak Elifa atau teman yang lain gitu. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan kateter? Tak ada? Tak adakah? Oke, kalau nggak ada saya lanjut untuk soal Terima Ada kasih, berikut. yang mau bertanya tapi malu. Ibu Alfrida, silakan. Oh, boleh saja. Silakan Boleh Bu Al. aja kalau mau ditanyain. Tapi kalau monggo silakan dari Bu Elifa yang punya soal. Karena ini praktisi, jadi insya Allah keren nih soalnya. Monggo. ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Ibu Cika masukannya atas terkait dengan soal yang saya coba buat. Yang dari
awal Ibu yang untuk komunikasi itu memang seperti ada di rubrik Bu, tujuannya untuk mengetahui tujuan dan apa tadi manfaat serta pemasangan kateter itu untuk apa. Kalau seperti itu berarti memang harus dihilangkan saja Ibu, digantikan untuk pengkajian saja. Karena memang kalau terkait dengan penjelasan tujuan dan manfaat itu kan masuk di komunikasi terapeutik ketika kita melakukan tindakan. Ya. Kemudian terkait set alat berarti sesuai dengan jumlah peserta ya Bu ya. Karena saya tulis itu untuk satu peserta saja Ibu settingannya. Untuk nilai Ibu saya masih bingung terkait nilai implementasi tadi. Untuk yang bagian implementasi skor 1 tadi seperti apa Ibu ya? Ini maksudnya Iya, Bu, yang bagian implementasi untuk skornya kan 0 itu tidak melakukan sama sekali atau melakukan tapi tidak melakukan prinsip steril. Kemudian yang skor 1 tadi 1 sampai 2 atau 1 sampai 3 batasannya seandainya ada 7 kriteria yang harus dikerjakan untuk mendapatkan skor sempurna 3 itu. ya. Jadi ini bobotnya implementasi lebih tinggi ya. Iya, Gitu ya dulu. Nah, jadi saya sampaikan kita dalam menentukan kriteria skor yang tinggi dulu ya, dari yang 3. 3 itu dia kalau umpamanya pasang kateter dari yang 24 langkah ini kita kemas terwakili nggak? Ada nggak yang prinsip yang tidak ada di 7 langkah ini? Kalau nggak ada, kalau masih ada, misalnya contoh Mbak Ibu mau nambahin bagaimana dia menyiapkan prinsip steril itu harus Bu, harus ada. Monggo silakan ditambahkan. Jadi mungkin ada 8 langkah gitu ya. Atau ini tadi kan, ini teknik membersihkan meatus uretra, ini kan tadi udah ada. Nah, apa yang menjadi ada? Ini adalah 1 sampai 7 langkah. Jadi 24 ini tergambarkan nggak, bisa nggak diwakili dari 7 prinsip pemasangan kateter. Itu yang saya bilang critical point dari nggak perlu SOP-nya, nggak perlu PA-nya, langkahnya ini semua gitu ya. Tapi terwakili nggak dari 7 langkah ini. Ini critical point-nya. Karena namanya rubrik adalah tadi gitu ya. Alat yang sederhana, singkat, tapi juga kuat gitu ya. Nah, bergerak dari 3 yang semuanya ada dan prinsip kateter adalah steril gitu ya. Maka itu yang kita pertahankan. Lalu bergerak ke 0. 0 itu dia tidak melakukan, mungkin karena saking stresnya dia ngeliatin pengujinya, atau justru dia melakukan perineal care gitu ya, karena dia sakit, jadinya dia taunya hanya perineal care gitu. Jadi kan salah ya, nggak melakukan pasang kateter ya. Atau juga mungkin malah nolong BAK gitu. Nah ini boleh saking errornya si peserta gitu ya. Eh, Tapi juga kalau umpamanya dia pasang kateter, tidak mempertahankan prinsip steril, maka jadi 0. Karena kan mau kita lihat perjuangkan bahwa namanya kateter itu harus steril. Jadi kalau dia nggak steril, ya otomatis nggak lulus. Nah ini dia. Maka kita kuncinya adalah kalau dia tidak steril berarti 0. Jadi kalau 0 dengan bobot dia tinggi, maka nanti apa selaras dengan global performance-nya. Global performance-nya ibu kasih dia nggak lulus gitu ya, atau borderline. Nah, monggo saja. Nah, begitu 0 sudah didapat, bergerak ke 2. Karena ada 7, maka kira-kira 2 dan 1 itu otomatis bukan 3 dan bukan 0. Maka 2 dulu. 2 itu tidak 3 yang ada 7 langkah dan steril, tapi juga tidak 0 ya. Maka kita bedah jadi 2 gitu ya. 3 sampai 6 tapi steril ya. Nah, skor 1 dia tidak 2 tapi juga tidak 0. Berarti kurang lebih ada 2 yang dia lakukan gitu ya. Nah, tapi juga harus steril. Steril tapi cuma 2. Misalnya begitu apa namanya udah dibersihkan di awal terus kemudian dia tidak melakukan